Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rifki Darmawan dari kelas 3A dengan NIM 230901332. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS yang sudah saya buat. Oke, di sini saya mengambil tema website dengan tema pariwisata. Sebelum kita masuk ke source code websitenya, kita lihat dulu tampilannya. Di sini dengan judul Explore Indonesia. Kemudian dalam sini ada home, destinasi, lokasi, dan upload. Kemudian di sini ada masukkan nama, contoh kita tulis nama. Nah, ini kita klik kirim. Nanti kemudian ada kalimat sambutan seperti ini. Jika kita tidak mengisi nama, nah akan muncul tulisan seperti ini juga. Nah, di sini ada tampilan destinasinya. Kemudian di bawahnya ada lokasi destinasi atau lokasi, lebih tepatnya lokasi peta Indonesia di sini. Kemudian di sini ada tabel. Oke, setelah itu kita akan masuk ke source code-nya. Oke. Kita masuk ke index HTML dulu. Di sini ada header, yaitu bagian atas halaman untuk menampilkan judul besar dan deskripsi. Selanjutnya ada nav. Nav itu bertujuan untuk berpindah antar bagian pada halaman. Selanjutnya ada formulir, yaitu yang seperti tadi untuk memasukkan nama pengunjung dan ketika sudah dimasukkan akan memunculkan kalimat sambutan. Kemudian ada konten. Sini ada konten, yaitu untuk bagian yang berisi informasi destinasi wisata. Selanjutnya ada ini map section, yaitu untuk memasukkan peta Google Map yang seperti tadi. Selanjutnya ada about section, yaitu bagian informasi dan tabel wisata. Selanjutnya kita lihat lagi sebentar. Nah, di sini ada script. Script ini tujuannya adalah untuk menghubungkan file JavaScript yang mengatur interaksi dinamis di halaman. Oke, selanjutnya kita masuk ke style CSS. Nah, di sini ada, sebentar, kita katakan dulu. Nah, di sini ada body, itu untuk mengatur warna latar belakang dan warna teks secara umumnya ya. Kemudian ada header. Header ini untuk mengatur tampilan bagian header termasuk warna latar belakang dan padding. Kemudian di sini ada nav. Nah, nav sendiri ini untuk mengatur tampilan menu navigasi dengan posisi kaki agar tetap di atas ketika di scroll. Nah, selanjutnya ada map. Nah, ini untuk memberikan latar belakang dan bayangan pada bagian peta ya ini. Bayangan bagian peta. Oke, selanjutnya kita masuk ke script. Nah, pertama di sini ada sambut pengunjung. Yaitu ini sambut pengunjung ini berfungsi untuk menampilkan pesan sambutan berdasarkan nama yang dimasukkan oleh si user. Nah, ketika kita tidak memasukkan nama, ya seperti tadi nanti akan muncul peringatan. Nah, kemudian di sini ada destination. Itu array objek ini berisi data destinasi akan ditambahkan di dalam tabel. Oke, selanjutnya ada for each. Look for each ini untuk memasukkan setiap destinasi ke dalam tabel. Yang terakhir ada, ini event listener, itu untuk zoom gambar, untuk memperbesar ketika mouse kita mendekati dan akan kembali ke ukuran semula ketika mouse kita keluar. Oke, segitu saja.
presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifki Darmawan dari kelas 3A dengan NIM 230901332. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang sudah saya buat, yaitu membuat portofolio website. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke source code-nya, kita lihat dulu tampilannya seperti ini. Di sini ada goal saya. Yang di bawahnya ini ada skill atau kemampuan saya. Dan di bawahnya lagi di sini ada project yang sudah pernah saya buat. Kemudian di sini ada kontak saya. Di kontak saya di sini ada email, LinkedIn, GitHub, dan nomor telepon. Yaitu tampilan singkat portofolio web saya. Kemudian kita masuk ke source code-nya. Yang pertama kita masuk ke index.html dulu. Oke, di dalam index.html itu yang pertama ada about me section. Di sini about me section itu untuk memberikan informasi tentang diri saya, termasuk foto profil dan keahlian. Nah, kemudian di sini ada bagian project ya. Di bagian project ini menampilkan proyek-proyek yang sudah saya buat dengan menampilkan gambar dan deskripsi singkatnya. Nah, kemudian di sini ada kontak section, yaitu menyediakan informasi kontak untuk pengunjung bisa menghubungi jika ingin menghubungi saya. Nah, kemudian di sini ada footer. Nah, footer ini untuk memberikan informasi hak cipta pada bagian bawah halaman. Oke, selanjutnya kita masuk ke style CSS. Di style CSS di sini ada global style ini. Itu untuk menghapus margin dan padding default dari elemen HTML agar tata letak lebih rapi atau terkontrol ya. Kemudian ada hero section, yaitu untuk menggunakan gambar latar belakang dengan teks yang ditambahkan di tengah. Agar teksnya ada di tengah. Nah, kemudian ada about me section. Nah, ini berfungsi untuk desain bagian tentang saya dengan teks dan gambar profil yang jelas. Kemudian ada ini project section untuk menampilkan proyek dengan latar belakang abu-abu terang dan memberikan jarak antar proyeknya. Kemudian ini ada footer. Footer ini untuk latar belakang gelap dengan teks berwarna putih yang mencakup hak cipta di bawah ini. Dan yang terakhir ada animation. Animation ini untuk menambahkan animasi fade in dan slide in left ya, untuk elemen yang muncul secara halus. Dan yang terakhir kita masuk ke script. Script sini ada smooth scroll. Nah, smooth scroll ini untuk menambahkan animasi scroll yang sangat halus ketika kita mengklik bagian about. Kemudian sini ada efek animasi, yaitu menambahkan animasi pada elemen yang memiliki kelas fade in dan slide in left. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.